Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen Pak Ulfi Putrasani selaku dosen pengampu mata kuliah tafsir klasik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Mahfud Zainuri, NIM 53020230005. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan sedikit tentang tafsir Al-Maturidi atau nama lainnya takwilat ahlu as-sunnah atau biasa dikenal dengan tafsir Al-Maturidi, dikarenakan lebih mudah dikenal dan dipahami, yaitu Al-Maturidi diambil dari nama belakangnya mufasirnya, pengarangnya, yaitu Imam Abu Mansur Muhammad bin Mahmud Al-Maturidi atau biasa dikenal dengan Abu Mansur Al-Maturidi. Sebelumnya nanti saya akan memaparkan 5 poin. Yang pertama yaitu tentang biografi singkat tentang mufasir beliau tadi, yaitu Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian nomor 2 yaitu latar belakang penulisan tafsir Al-Maturidi. Kemudian yang ketiga yaitu sistematika dalam penulisan tafsir Al-Maturidi. Kemudian yang keempat ada metode sumber dan corak penafsiran. Dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan tafsir Al-Maturidi. Ini langsung saja. Yang pertama yaitu biografi singkat tentang mufasir tafsir Al-Maturidi. Nah, sebelumnya perlu diketahui bahwa tafsir Al-Maturidi atau takwilat ahlu sunnah ini merupakan penakwilan atau interpretasi ajaran ahlu sunnah, yaitu dikarang oleh Imam Abu Mansur Muhammad bin Mahmud Al-Maturidi. Beliau ini merupakan ulama sunni yang lahir di Maturid, kota Samarkand, sekarang termasuk wilayah Uzbekistan, sekitar sebelum tahun 238 Hijriah beliau lahir. Kemudian Imam Al-Maturidi ini dikenal sebagai pendiri madhab Maturidiyah, yaitu salah satu madhab aliran teolog dalam Islam. Ketika memahami akidah itu menggunakan pendekatan rasional atau akal. Jadi paham madhab Maturidiyah ini merupakan aliran teolog. Teolog itu seperti ilmu ketuhanan yang memahami akidah itu menggunakan dengan pendekatan rasional atau akal. Beliau ini sering dijuluki dengan Rais Ahlu Sunnah, yang artinya pemimpin golongan Ahlu Sunnah. Terus ada juga yang menjuluki Al-Imam Al-Zahid, yang artinya pemimpin yang zuhud. Kemudian ada julukan-julukan yang lainnya. Setelah itu, selain ahli dalam bidang teolog atau ilmu ketuhanan, Imam Al-Maturidi ini juga ahli dalam bidang lainnya seperti tafsir, fikih, dan usuluddin. Kemudian beliau Imam Al-Maturidi ini wafat pada usia sekitar 100 tahun, yaitu pada tahun 333 Hijriah atau 944 Masehi, dan dimakamkan di Samarkand. Untuk selanjutnya yaitu alasan atau latar belakang penulisan tafsir Al-Maturidi, yaitu ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu menanggapi tantangan pemikiran teologis, yang tujuannya yaitu untuk meluruskan konsep-konsep ajaran pada berbagai aliran.
seperti Mu'tazilah, Syiah, dan Karomiyah. Nah, itu ajaran-ajaran itu diluruskan oleh beliau Imam Al-Maturidi, meluruskan konsep-konsepnya. Setelah itu menggabungkan akal dan wahyu. Kemudian beliau itu menganggap penting atau sangat mengutamakan tentang keharmonisan antara dalil-dalil nakli atau tekstual dengan akal rasional. Kemudian beliau tidak puas dengan metode kalam kaum rasionalis dan kaum tradisionalis. Nah, alasan yang ketiga ini, beliau itu merasa tidak puas dengan metode atau cara kaum rasionalis dan kaum tradisionalis. Kemudian yang poin ketiga yaitu sistematika penulisan dalam tafsir Al-Maturidi tersebut. Nah, ada beberapa ciri-ciri dalam sistematika penulisannya ini. Tafsir tersebut mengikuti pendekatan tahlili atau analitis. Ada beberapa ciri-cirinya yaitu disusun berdasarkan urutan ayat dalam mushaf. Nah, jadi dalam susunan penafsiran karya beliau ini, Imam Al-Maturidi ini disusun sebagai urutan yang sesuai dengan mushaf Al-Quran. Kan di dalam Al-Quran itu diawali dengan surah Al-Fatihah, kemudian akhirnya surah An-Nas. Jadi dalam kitab tafsir tersebut sesuai dengan urutan yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu ciri-cirinya penjelasan bahasa dan makna, yaitu menjelaskan aspek-aspek linguistik atau kebahasaan seperti makna kosakata, kemudian struktur kalimat, dan penggunaan bahasa Arab. Selanjutnya ciri-ciri yang ketiga yaitu sering mengutip asbabun nuzul. Jadi beliau ini sering mengutip sebab-sebab ayat turunnya ayat, yaitu yang bertujuan untuk memberikan konteks historis atau sejarah supaya jelas dalam memahami ayat. Kemudian yang keempat yaitu ciri-cirinya penggunaan dalil, akal, dan riwayat. Nah, jadi beliau ini menggunakan dua, yaitu dalil akal rasional dan riwayat seperti hadis, Al-Quran, dan lainnya. Beliau ini menggabungkan dalil-dalil nakli tekstual seperti hadis dan pendapat sahabat dengan dalil-dalil akal, logika, yaitu yang bertujuan menjadikan tafsirnya rasional akan tetapi tetap berlandaskan teks. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya yaitu dialog dengan pendapat yang lain. Jadi beliau ini sering mengutip pandangan aliran-aliran yang lain seperti Mu'tazilah, Syiah, Karomiyah, itu untuk kemudian bisa mengkritiknya secara logis dan berlandaskan landasan Al-Quran dan Sunnah. Jadi ciri-ciri yang terakhir ini, beliau itu sering melihat atau mengutip pandangan-pandangan dari aliran lain yang kemudian beliau itu bisa mengkritik dan menyimpulkan. Begitu. Selanjutnya yang keempat, poin keempat itu ada metode sumber dan corak penafsiran. Sumber yang pertama itu ada Al-Quran. Al-Quran tersebut menafsirkan ayat dengan ayat lain atau biasa disebut dengan Al-Quran bil Quran. Kemudian sumber yang kedua yaitu ada hadis Nabi. Jadi beliau itu menggunakan hadis Nabi yang riwayatnya sahih, yang jelas. Kemudian yang ketiga itu pendapat sahabat dan tabi'in. Jadi beliau ini menggunakan sumber dari pendapat para sahabat dan tabi'in. Kemudian yang sumber keempat yaitu akal. Beliau ini selalu mementingkan penggunaan akal atau rasional dalam memahami Al-Quran. Selanjutnya yaitu ada corak penafsiran. Di sini saya menyebutkan 3, yaitu corak penafsiran. Yang pertama itu ada teologis.
atau yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu kalam atau ilmu tentang ketuhanan. Teologis ini merupakan corak utama dalam penafsiran beliau, yaitu bertujuan selalu mengutamakan dan mempertahankan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi beliau ini selalu mengedepankan tentang akidah ajaran ahlu sunnah wal jamaah dan meluruskan pandangan-pandangan kelompok atau aliran lain seperti Mu'tazilah, Syiah, Karomiyah. Kemudian sumber yang kedua, corak penafsiran yang kedua, itu ada rasional atau akal, yaitu menyeimbangkan antara logika dengan teks wahyu, sehingga keduanya ini saling relevan atau berhubungan dengan tantangan intelektual atau tantangan yang masa-masa saat ini. Kemudian yang ketiga itu corak penafsiran ada fikih. Beliau ini menggunakan beberapa ayat hukum atau ayat-ayat ahkam di dalam Al-Quran untuk corak penafsiran. Kemudian yang terakhir itu poin kelima, ada kelebihan dan kekurangan tafsir Al-Maturidi. Yang pertama, kelebihan itu terletak pada keseimbangan antara pendekatan rasional dan tekstual, serta kemampuannya dalam menjawab tantangan pemikiran teologis pada masanya. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu penjelasan di dalam tafsir tersebut itu teologisnya mendalam, sangat mendalam. Tafsir ini menawarkan atau menyebutkan argumen atau pendapat yang kuat untuk kemudian bisa mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kelebihan yang kedua ini beliau sangat menyebutkan pendapat yang kuat tentang tafsir tersebut, kemudian bisa menguatkan, mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu di setiap ayat ditafsirkan secara terstruktur atau berurutan dengan memperlihatkan konteks historis atau belakang sejarah. Kemudian ada kebahasaan dan implikasi teologisnya. Nah, itu ada kelebihan. Kemudian untuk kekurangannya, yang pertama itu terletak pada bahasa dan argumen yang digunakan. Nah, seperti tadi kelebihan kan ada menggunakan banyak argumen yang kuat. Nah, di dalam kekurangannya ini, bahasa dan argumen yang digunakan itu bahasanya tinggi lah, sehingga memerlukan pemahaman yang lebih mendalam dalam memahaminya. Ketika orang awam membaca atau memahami itu perlu mendalam, perlu membacanya harus benar-benar dipahami supaya paham. Itu untuk bahasa dan argumennya sangat umum bahasanya. Kemudian kekurangan yang kedua itu sebagian pembahasannya sangat terikat dengan isu-isu teologis yang berkembang pada masanya, sehingga mungkin kurang relevan atau kurang berhubungan untuk beberapa persoalan kontemporer atau persoalan yang masa-masa kini. Nah, itu untuk kelebihan dan kekurangan. Selanjutnya sudah selesai untuk poin-poin yang dijelaskan. Tadi yang pertama ada biografi tentang mufasir, yaitu Imam Abu Mansur Muhammad bin Mahmud Al-Maturidi, nama lengkapnya itu. Kemudian ada latar belakang. Kemudian yang ketiga ada sistematika penulisan tafsir Al-Maturidi. Kemudian yang keempat ada metode sumber dan corak penafsiran. Yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan tafsir Al-Maturidi. Saya kira cukup sekian yang dapat saya sampaikan penjelasan tentang tafsir Al-Maturidi atau nama lainnya Takwilat Ahlu As-Sunnah, atau
sering umum disebut tafsir Al-Maturidi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.